Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar elektronik atau listrik. Listrik adalah sumber energi utama yang dipakai oleh manusia. Listrik berasal dari beberapa atom, yaitu proton, neutron, dan elektron yang kemudian menghasilkan energi listrik. Dasar-dasar listrik. Jenis listrik terbagi menjadi dua, yaitu satu listrik statis, yaitu listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Dua, yaitu listrik dinamis, listrik yang bergerak atau mengalir yang dihasilkan dari sumber atau pembangkit listrik dan bisa mengalir dalam suatu rangkaian. Besaran dasar dalam kelistrikan. Satu, tegangan adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam satu rangkaian. Maksud dari perbedaan potensial dua titik tersebut adalah untuk arus AC antara fasa F dan netral N, sedangkan arus listrik DC antara positif dan negatif. Tegangan merupakan sebuah sumber energi. Besaran tegangan dinyatakan dalam satuan volt. 2. Tahanan atau resistansi merupakan sebuah komponen rangkaian listrik yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik ke dalam sebuah konduktor. Maksudnya, tahanan ini selain menjadi beban atau penghambat arus listrik, tahanan ini juga bisa menjadi penghantar atau jalur di mana sumber energi akan mengalir. Contohnya adalah bola lampu dan kabel. 3. Arus listrik. Banyaknya muatan listrik yang disebabkan oleh pergerakan elektron. Elektron mengalir melalui satu titik sirkuit tiap satuan waktu. Maksudnya, arus listrik itu adalah hasil dari sumber energi yang mengalir pada sebuah tahanan listrik. Besaran arus listrik dinyatakan dalam satuan ampere. 4. Daya adalah jumlah energi listrik yang terpakai dalam sebuah rangkaian selama waktu tertentu. Dengan kata lain, tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Besaran daya dinyatakan dalam satuan watt. Skema rangkaian elektronika. Skema rangkaian elektronika diperlukan sebagai panduan dalam pembuatan rangkaian elektronika. Skema rangkaian elektronika sebaiknya didesain terlebih dahulu sebelum membuat rangkaian elektronika, di mana skema ini bisa dibuat secara digambar manual atau menggunakan aplikasi. Layout PCB. Layout PCB atau Printed Circuit Board atau papan rangkaian sirkuit berfungsi untuk merakit berbagai komponen elektronika menjadi rangkaian elektronika dengan fungsi tertentu. Komponen elektronika diterjemahkan sebagai salah satu bahan utama dalam membuat rangkaian elektronika. Komponen elektronika yang digunakan untuk membangun suatu rangkaian elektronika ditentukan sesuai dengan skema rangkaian elektronika yang dibuat. Peralatan elektronika. Peralatan untuk membuat suatu rangkaian elektronika pada umumnya berupa obeng, solder, timah solder, tang potong, dan tang lancip. Penggunaan peralatan elektronika tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dalam perakitan rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika. Pembuatan sebuah proyek elektronika membutuhkan komponen elektronika, metode konstruksi, dan media untuk merangkai komponen. Media yang paling umum digunakan adalah PCB yang terbuat dari Pertinax dilapisi tembaga. PCB siap pakai yang tersedia di pasaran dapat digunakan untuk berbagai proyek elektronika, misalnya radio, amplifier, power supply, dan lain-lain. Rangkaian elektronika analog. Sinyal yang diberikan atau input pada rangkaian ini merupakan sinyal analog yaitu berupa sinyal sinusoidal AC atau DC, sedangkan untuk outputnya dalam bentuk tegangan, arus maupun frekuensi. Beberapa peralatan yang menerapkan rangkaian ini adalah amplifier, penguat, tuner, radio, dan televisi. 2. Rangkaian elektronika digital. Pada rangkaian ini, sinyal listrik yang dipakai berubah secara listrik atau digital sesuai dengan nilai logika dari informasi yang akan diproses. Komponen elektronika yang dipakai pada rangkaian ini diantaranya adalah gerbang logika, jam digital, kalkulator, PDA, mikroprosesor, dan komputer. Rangkaian elektronika kombinasi menggunakan kedua macam sinyal analog dan digital. Beberapa contoh rangkaian yang menggunakan kedua macam sinyal tersebut adalah pembanding, penghitung, ADC, dan DAC. Rangkaian seri. Rangkaian yang disusun sejajar disebut rangkaian seri. Komponen yang tersusun secara seri akan terhubung melalui satu jalur, sehingga aliran arus listrik akan mengalir ke semua komponen.
Rangkaian paralel. Rangkaian yang disusun secara berderet disebut rangkaian paralel. Tegangan yang melewati tiap komponen adalah sama dan total arus adalah jumlah arus yang melewati tiap komponen. Rangkaian campuran. Selain dari rangkaian seri dan paralel, rangkaian yang lainnya adalah rangkaian campuran, di mana pada rangkaian ini merupakan gabungan dan rangkaian seri dari rangkaian seri dan paralel. Secara umum, karakteristik dan hukum yang berlaku pada rangkaian campuran juga. Kemudian tentang penjelasan dari saya mengenai materi elektronika atau listrik. Maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.